Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfiatun Nisa, NIM 2121159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Nah, tokoh yang saya akan bahas adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Beliau adalah aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama akan kita bahas adalah biografi R.A. Kartini. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1878. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi bupati saat Kartini lahir. Karena merupakan anak priayi, R.A. Kartini diizinkan bersekolah di Els Europe's Leisure School, namun hanya sampai usia 12 tahun. Karena setelah usia 12 tahun seorang perempuan dipingit tidak terkecuali R.A. Kartini. Meskipun tak lagi bersekolah, beliau rajin membaca dan berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. Kartini banyak menulis soal emansipasi wanita, otonomi, dan kesetaraan. Tulisan-tulisan R.A. Kartini menginspirasi banyak orang sehingga surat-suratnya dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku yang berjudul Door Duisternis tot Licht, yang dalam bahasa Indonesia berarti habis gelap terbitlah terang. Selanjutnya, tulisan R.A. Kartini menggugah Van Deventer untuk mendirikan Yayasan Kartini yang menaungi sekolah Kartini. R.A. Kartini meninggal setelah melahirkan anak pertamanya. Namun meskipun meninggal di usia muda, R.A. Kartini berkontribusi banyak bagi bangsa Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep pendidikan perempuan R.A. Kartini. Pendidikan bagi R.A. Kartini merupakan suatu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modernitas. Suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Bersamaan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berdiri sendiri, menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung pada orang lain. Tujuan pendidikan perempuan Kartini adalah menjadikan perempuan sebagai perempuan yang cakap dan baik, yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya yang besar dalam masyarakat, menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, pengatur rumah tangga yang mampu memegang keuangan, serta pembantu yang baik bagi siapapun yang memerlukan bantuan. Pendidikan pertama seorang anak adalah berasal dari keluarga. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada anak sejak dini. Pendidik di sekolah yang disebut guru harus memposisikan dirinya sebagai ibu dari anak didiknya. Jangan sampai seorang guru yang dikenal hanya karena telah memberikan ilmu pengetahuan semata, melainkan juga seorang guru yang memiliki kedekatan emosional yang penuh kasih sayang kepada anak didiknya sehingga dapat membentuk budi pekerti. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang peran R.A. Kartini untuk pendidikan. Peran R.A. Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah salah satu bukti kepeduliannya dan salah satu contoh kontribusi wanita yang dicetak dengan tinta emas dalam sejarah. Karena perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan dan perempuan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga. Berawal dari masalah tersebut, timbullah pemikiran-pemikiran R.A. Kartini dan beliau mendobrak kondisi yang sangat memprihatinkan dengan mendirikan sekolah khusus wanita dan beliau juga membangun perpustakaan bagi anak-anak perempuan. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang sekolah Kartini. Sekolah Kartini pertama kali dibuka oleh R.A. Kartini dan Rukmini pada tahun 1903. Sekolah ini dikhususkan untuk para wanita dan diprakarsai oleh R.A. Kartini pada tahun 1903 di kota Jepara. Pada awal berdiri hanya ada 9 orang dan semakin lama muridnya semakin bertambah. Materi yang diajarkan berupa membaca, menulis,
menjahit, dan lainnya. Seperti konsep pendidikan yang digagas oleh R.A. Kartini tanpa melibatkan kurikulum pemerintah, karena tujuannya bukan hanya memberikan pendidikan umum saja, tetapi juga pendidikan budi pekerti. Sekolah Raden Ajeng Kartini juga dibuka di Rembang. Sekolah Kartini juga mengajarkan tentang materi agama, karena agama adalah materi dasar yang dijadikan untuk memahami ilmu pengetahuan yang lain. Alasan Kartini mengajarkan materi agama ialah karena agama mempunyai peran yang besar bagi peradaban manusia. Dasar dari pendidikan seorang anak adalah agama yang baik. Selanjutnya, peringatan Hari Kartini. Sejak tahun 1964, peringatan Hari Kartini diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia tanggal 21 April setiap tahunnya. Adapun tujuan peringatan Hari Kartini untuk memperingati dan menghormati perjuangan R.A. Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di era modern, yang secara khusus terutama dalam bidang pendidikan dan secara umum kesetaraan gender di semua bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.